Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran. Udah menjelang akhir-akhir bulan Ramadan nih ya. Jadi ya kita mau cek ini kira-kira seberapa faedah sih acara ini gitu ya. Nanti teman-teman mohon kasih feedback. Ya yang jelas kita tuntasin lah mungkin malam ini dan malam besok ya pembahasan ini. Kemarin kita sudah diskusi sampai di ayat 112, yaitu membahas tentang ya bagaimana sebagian ya orang-orang ahli kitab itu menginginkan kita untuk menjadi kafir ya, lebih tepatnya karena ya kedengkian mereka ya, ketidaksukaan mereka melihat umat Islam itu mendapat risalah begitu. Nah, sehingga ya ada propaganda lah gitu bahwa yang akan masuk surga hanyalah orang-orang Yahudi atau Nasrani saja gitu ya. Orang Islam itu nggak begitu ya. Nah, tapi Allah menegaskan bahwa nggak gitu cara kerjanya ya, bukan soal golongan ini, tapi soal siapa yang berserah diri dan berbuat kebaikan, itu esensinya. Gitu. Nah, kita akan bahas lanjutannya lagi di video kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 113 itu ada sebuah, ya saya sih menganggap ini kontinuasi ya, kelanjutan ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki pedoman. Sementara orang-orang Nasrani pun berkata ya, orang-orang Yahudi tidak memiliki pedoman. Jadi sementara di ayat-ayat sebelumnya dibahas bagaimana propaganda ahli kitab yang bersatu ya, untuk membuat orang-orang muslim itu menjadi kafir gitu. Tapi ternyata di antara mereka sendiri juga tidak sepakat juga gitu ya, satu sama lain tidak kemudian kompak gitu. Jadi di dalam golongan mereka sendiri sebenarnya rapuh juga gitu ya. Jadi satu sama lain saling saling mengklaim dirinya lah atau golongannya lah yang benar gitu ya. Orang Yahudi bilang wah Nasrani itu nggak jelas gitu ya, nggak ada dasarnya namanya Nasrani itu gitu ya. Sebaliknya yang Nasrani juga mengatakan Yahudi itu nggak jelas. Jadi di dalam golongan yang kelihatannya bersatu melawan umat Islam sebenarnya juga nggak seperti itu, nggak sekuat itu kok gitu ya. Nah padahal mereka membaca kitab, jadi ya mungkin tidak semua ya orang Yahudi dan Nasrani membaca kitab mereka secara serius ya, tetapi para ulamanya ya atau para orang-orang yang well educatednya itu kan jelas-jelas membaca kitab masing-masing gitu ya, sehingga sebenarnya mereka tahu ya satu sama lain. Misalnya ya agama yang dalam sejarahnya dianggap sebagai agama Yahudi sekarang itu kan sebenarnya sudah tidak relevan lagi ketika Nabi Isa diutus kan gitu ya, udah nggak relevan, sebenarnya sudah tidak perlu ada gitu ya, karena sudah dimurnikan kembali oleh Nabi Isa. Jadi ke Bani Israel tuh ajarannya pada masa itu sudah diluruskan kembali oleh Nabi Isa, which is ya itu Muslim pada masa itu ya kan. Nah begitu pula agama Nasrani juga sebenarnya sudah tidak relevan lagi ketika muncul agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu udah nggak relevan lagi, dua-duanya udah nggak relevan lagi. Jadi kalau mereka serius membaca kitab mereka ya sebenarnya klaim-klaim tadi sebenarnya meaningless gitu, udah nggak ada gunanya juga.
Nah, begitu pula orang-orang yang tidak berilmu. Mereka berkata seperti ucapan orang Yahudi dan Nasrani itu. Maka Allah akan mengadili perselisihan mereka pada hari kiamat. Ini ya saya agak lama memahami ayat ini tuh sebenarnya bagi kita seperti apa ya maknanya. Nah, ini kan kayak fragmen apa namanya, dialog ya atau obrolan di kalangan Yahudi dan Nasrani yang saling mengklaim gitu ya, saling mengklaim, saling menjelekkan bahwa yang sana itu nggak punya kejelasan gitu, yang sana nggak punya kejelasan. Padahal kalau merujuk kepada kitab masing-masing, atau ya tentu saja maksudnya merujuk kepada kitab yang benar ya, yang masih original, sebenarnya klaim-klaim itu tidak relevan, nggak ada dasarnya. Nah, perilaku seperti ini ya memang bisa jadi juga terjadi pada umat Islam gitu ya. Sekali lagi, seluruh kisah Bani Israel itu kan adalah kisah potret ya tentang sebuah masyarakat yang kemudian runtuh gitu sebenarnya, ya karena perilaku mereka sendiri gitu yang tidak tidak serius lah ya, tidak betul-betul meyakini, padahal bukti demi bukti secara tangible mereka dapatkan gitu. Nah, umat Islam bisa saja ya berpotensi terjerumus ke dalam perilaku tersebut ya. Nah, ketika kita nggak mau berusaha untuk mencari ilmu ya. Nah, sehingga nanti perkataan kita bisa mirip tuh. Perkataan yang seperti apa tuh kalau di umat Islam? Ya perkataan yang tadi yang mengklaim dirinya benar sendiri. Ya kan, misalnya yang mengatakan bahwa Islam golongan sayalah yang benar, yang sana tuh nggak jelas. Ya, Islam golongan sayalah yang pasti selamat, yang sana tuh nggak jelas. Nah, biasanya ungkapan-ungkapan begini adalah ungkapan-ungkapan yang datang dari kurangnya ilmu gitu ya. Kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri ya begitu. Sebab ya banyak kisah sebenarnya ya. Para ulama yang betul-betul mendalam ilmunya itu adalah orang-orang yang tidak mudah yang mengatakan golongan mana itu sesat gitu ya. Nah, selama masih syahadat gitu ya, selama masih at least luarnya Islam, itu tidak mudah ya. Jadi untuk menghukumi sebuah ajaran misalnya sesat itu prosesnya kompleks ya, tidak mudah, dan tidak sembarang orang ya bisa melakukannya gitu. Jadi, dan itu pun juga tidak sembarangan untuk kemudian diungkapkan di publik begitu. Nah, yang melakukan hal itu ya kebanyakan adalah orang-orang yang memang ilmunya kurang gitu. Which is itulah perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya, kalaupun kita merasa benar, kan nanti ada Allah ya di hari kiamat yang akan mengadili perselisihan kita itu. Ya, kalau kita beriman pada yang gaib, beriman pada hari akhir, kan sebenarnya nggak perlu khawatir. Nanti pada akhirnya yang benar itu akan diadili, yang salah akan diadili gitu. Ya kan, jadi omongan-omongan itu meaningless sebenarnya. Ya, klaim-klaim kemudian tuduhan-tuduhan itu sebenarnya meaningless. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa terus kita nggak perlu berhati-hati pada misalnya munculnya ajaran sesat yang kenyataannya juga ada ya kan. Bukan itu poinnya ya. Tapi poinnya adalah bahwa kita perlu belajar ya kepada orang yang ahli, dan kita perlu mengembalikan ya justifikasi atas benar atau tidaknya sebuah golongan itu kepada yang ahli. Nah, sebab yang ahli itu adalah orang yang sangat berhati-hati ya untuk mengucapkan ya golongan lain itu salah atau benar gitu. Ya, masa kita yang kurang ilmu berani-berani melakukan itu kan. Gitu. Nah, soalnya ya saya juga agak struggle nih awal mulanya untuk memahami ayat lanjutannya ya. Orang yang paling zalim di ayat 114 ya, adalah orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasuki masjid-masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah
mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Di sini memang ada keterangan ya bahwa ini ayat ini berkaitan dengan kaum Quraisy yang melarang Rasulullah melakukan sholat di dekat Ka'bah ya, di dalam Masjidil Haram pada waktu perjanjian Hudaybiyah ya. Memang ada satu konteks itu ya, secara asbabun nuzul mungkin ya. Nah, tapi kalau kita coba renungkan terus ya, hikmahnya buat kita apa kira-kira ya. Nah, kalau mungkin ya kita coba hubungkan dengan ayat sebelumnya, perselisihan umat Islam yang sampai pada tahapan ya meniru ya ucapan orang Yahudi dan Nasrani tadi yang saling mengklaim dan saling tuduh, itu akan berpotensi mendorong ya golongan-golongan yang saling tuduh itu untuk perilakunya sampai menjadi zalim. Ya, zalim seperti apa yang paling parah? Yaitu zalimnya sampai ya melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid. Jadi kalau saya bayangkan ini adalah perilaku ya golongan-golongan yang saling berselisih, saling tuduh, sehingga yang parahnya adalah ya perilakunya sampai menggunakan kekerasan ya, mungkin mengusir golongan satu sama lain gitu ya. Jadi orang yang mungkin sekelompok golongan yang berbeda itu sedang melakukan entah kajian atau diskusi di masjid, bahkan sampai melakukan pengusiran. Ada nggak perilaku kayak gini? Sepertinya ada gitu ya. Jadi saking parahnya sampai begitu perselisihannya, sampai melarang orang untuk melakukan diskusi misalnya, kajian-kajian di masjid gitu ya. Bahkan mungkin berusaha merobohkannya ya, mungkin berusaha untuk menutup misalnya gitu ya, menutup masjid. Nah, padahal kalau dipikir-pikir sikap ya, seorang muslim yang benar adalah masuk masjid itu dengan rasa takut kepada Allah. Nah, tapi ini kok bukan yang nggak ada rasa takut ya, tetapi malah sampai pada tahapan mengusir orang ya dari masjid karena perbedaan cara pandang tadi. Nah, ini dihukumi atau mungkin ini dilabeli sebagai orang-orang yang sangat zalim gitu. Nah, orang-orang yang melakukan hal ini dikasih warning nih sama Allah bahwa di dunia akan dapat kehinaan ya tentu saja akan dicemooh orang, diomongin orang. Kok sampai begitu amat ya perilaku kepada sesama umat yang masih mengungkapkan dirinya muslim ya, yang masih syahadat gitu, yang masih la ilaha illallah, kok sampai begitunya? Karena perbedaan cara pandang sampai segitunya. Ya kan, dan nanti yang jelas akan ada azab berat di akhirat. Jadi ini warning yang ya sebenarnya kita sudah melihat ada gejala-gejala di masyarakat kita ya, perbedaan pandangan di kalangan umat Islam yang sampai begitunya, ngusir ya, sampai melakukan kekerasan lah istilahnya gitu ya. Ya perbedaan pandangan itu bisa sangat tajam sih ya, bisa sangat tajam, tetapi harusnya tidak sampai kepada kekerasan gitu. Nah, apalagi tadi ya konteksnya sampai yang di masjid kemudian diusir misalnya. Nah, ini sudah pada tahapan yang kelewatan, yang zalim gitu. Nah, apalagi kalau kita ingat-ingat nih ayat 115 ngingetin kita ya, jadi supaya kita nggak melakukan itu ya. Nah, jangan sampai kita kelewatan begitu ya, kita ingat-ingat bahwa milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kelewatan ya, karena masjid dan seluruh dunia ini milik Allah. Jadi harusnya terutama kepada masjid ya, terutama pada saat masuk ke dalam masjid, yang harus kita akses dulu adalah perasaan takut ya, takut untuk berbuat macam-macam, takut untuk berbuat zalim gitu. Itu yang harusnya kita akses lebih dulu gitu, sehingga kita nggak kelewatan. Soalnya Allah itu pemilik timur dan barat ya, kemanapun kita menghadap ya, lihat aja seluruh alam ini ya,
alhamdulillahi rabbil alamin, lihat seluruh alam ini, lihat seluruh bangsa ini punyanya Allah, dan masjid itu rumah Allah gitu. Jadi masuk masjid harusnya kita dengan rasa takut. Nah, sikap yang seperti ini akan menghindarkan kita dari kezoliman ya, dorongan untuk berbuat buruk sampai ngusir orang gitu. Ya, ini yang harus kita waspadai gitu. Makanya diingatkan Allah dengan cara seperti ini gitu. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, tapi sebenarnya titik pangkalnya adalah rasa takut kepada Allah yang hilang gitu ya. Nah, kalau kita akses rasa takut kepada Allah tiap masuk masjid, bahkan kita akses rasa takut ini tiap kali kita menatap timur dan barat gitu ya, kemanapun kita menghadap, ya harusnya kita nggak akan sampai berbuat zalim seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih saya sih melihat itu satu, ini beberapa ayat ini mungkin ya rangkaiannya seperti itu memahaminya itu. Nah, kalau dilanjutin ya, di ayat 116 ada bahasan tentang mereka berkata ya, Allah mempunyai anak. Nah, mereka ini tentu saja adalah umat Nasrani ya, yang mengatakan Allah mempunyai anak gitu kan. Wah, maha suci Allah, bahkan segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, semua tunduk kepadanya. Perkataan itu tentu saja sebuah kalimat yang nonsense ya, yang nggak masuk akal gitu ya. Ngapain Allah mempunyai anak? Ngapain Allah perlu mempunyai anak? Padahal Allah itu pemilik segala hal yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada Allah. Nggak perlu ya Allah punya anak, itu nggak perlu, nggak penting gitu ya. Nah, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ya. Bagi Allah itu segala sesuatu gampang banget dibuatnya, maka nggak relevan ya. Ide bahwa Allah mempunyai anak itu nggak relevan gitu. Nah ya, kita tahu ini adalah argumen kepada umat Nasrani ya, yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan dan anak Tuhan gitu. Sesuatu yang mengguncangkan langit ya, kalimat itu. Tapi kalau ditelusuri ya, sebenarnya kan ini menurut para ustadz ya, itu semua kan akal-akalannya ya kan, akal-akalannya umat Nasrani karena nggak suka ya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berusaha untuk mengakali kitab sucinya supaya legitimasinya lebih kuat gitu ya kan. Nabi Muhammad kan ya dari bangsa Arab, turunan Nabi Ismail ya, anak Nabi Ibrahim yang illegitimate gitu, yang tidak sah gitu ya. Nah, sementara Nabi Isa ini, Yesus ini anak Tuhan. Nah gitu kan. Jadi dibuatlah ya argumen seperti itu supaya ya tadi ya menjustifikasi bahwa mereka lah golongan yang benar. Nah, tapi kalau ditelusuri ya dengan menggunakan logika ya nggak masuk akal. Ya buat apa Allah punya anak ya? Buat apa repot-repot begitu ya? Memang Allah pemilik segala langit dan bumi kok. Ya kan? Kalau mau ciptain manusia kun fayakun ya. Logika punya anak itu enggak perlu. Ya. Enggak masuk akal buat Allah ya. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan apapun. Gitu. Nah, jadi gimana sih kontinuasinya ya ayat ini dengan yang sebelumnya ya? Mungkin umat Islam sih tidak seperti ini, tidak akan mengatakan bahwa Allah punya anak ya, namanya juga kita umat Islam kan. Tetapi bisa jadi ada gejala-gejala ya di kalangan umat Islam yang cenderung atau condong ke arah perilaku seperti ini gitu ya. Misalnya sebagian orang di umat Islam ada yang ya kebangetan ya, menganggap bahwa golongannya adalah golongan yang selamat gitu ya, karena keturunan dari orang-orang soleh misalnya.
Dan orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang punya, mungkin adalah orang-orang yang memang punya keistimewaan ya kan. Memang kita di dalam sejarah kita meyakini itu ya. Para nabi itu punya mukjizat, dan ada orang-orang soleh di umat kita yang dikaruniai misalnya karomah ya. Karomah itu keistimewaan ya, di bawah mukjizat gitu. Memang ada orang-orang yang soleh seperti itu, kita meyakini itu. Nah, tapi problemnya adalah ya mukjizat kepada para nabi, karomah kepada orang soleh itu kan keistimewaan yang didapatkan atau diberikan ya kepada beliau ya karena kesolehannya, karena kebaikannya. Nggak ada hubungannya dengan keturunannya gitu ya. Nah, problemnya adalah di umat ini ada ya segolongan orang yang tadi mungkin karena merasa muridnya ya, cucunya, anaknya gitu ya, lalu kemudian merasa bahwa punya keistimewaan gitu, merasa bahwa wah ini pasti bener nih soalnya dia anaknya kiai ini ya, ini pasti bener ini soalnya dia anaknya keturunannya siapa gitu ya. Ada nggak di Indonesia kayak gitu? Ada. Ya kan, bahwa karena dia anaknya ya, orang yang dihormati, lalu kemudian kita menganggap bahwa yang dikatakan oleh si anak ini juga benar gitu ya. Ya nggak, logikanya nggak begitu ya. Allah kasih keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tetapi idenya ya, bukan ide keturunan gitu. Idenya adalah ide individu per individu ya, orang akan mendapatkan yang dia usahakan gitu ya. Ya tentu saja dengan kehendak Allah, tapi Allah juga ngasihnya ya per individu itu aja gitu. Nggak, ide kita sebagai umat Islam itu adalah bukan ide keturunan. Makanya kita melihat ya, ada nabi tentu saja orang soleh, anaknya kafir ada ya, Nabi Nuh misalnya. Ada nabi soleh ya, orang tuanya kafir ada, Nabi Ibrahim gitu ya. Ada nabi soleh ya, istrinya berarti kan orang yang sangat dekat dengan dia itu kafir, ada Nabi Lut. Jadi begitu. Jadi tidak ada ide keturunan di dalam yang kita, adanya adalah ide orang demi orang yang mengusahakan amalnya masing-masing gitu, bukan golongan demi golongan. Jadi kita nggak selamat karena kita termasuk golongan mana, enggak ya, bukan karena kita golongan suku atau aliran mana, apalagi ormas mana kita selamat, bukan. Kita selamat karena amal yang kita kerjakan. Dan Allah kasih keistimewaan ya kepada siapa saja ya, tidak memandang golongannya, tidak memandang keturunan siapa, selama dia menjalankan amalan yang baik gitu. Nah, gitu. Nah, ayat 118 nih, orang-orang yang tidak tahu berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau mendatangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Nah, ini di kalangan Bani Israel kan ada yang mengatakan begini ya, kok Allah nggak ngomong langsung sama kita, atau kasihlah tanda-tanda yang jelas. Dan di zaman Nabi Muhammad juga begitu ya, orang-orang Bani Israel itu ya masih ngeyel gitu ya, meragukan, sebenarnya bukan meragukan sih, semacam ingin menjatuhkan legitimasi Rasulullah dengan berkata begitu ya kan, Allah nggak ngomong sama kami langsung ya, kami kan umat yang terpilih kan gitu kan, atau kasihlah sesuatu yang tangible begitu ya. Sebenarnya yang tangible juga banyak sih, Rasulullah itu betul ya mukjizat terbesarnya Quran, tapi mukjizat seperti yang nabi yang lain juga banyak. Sebenarnya ada tuh bukunya Syekh Said Hawa yang mendaftar mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah selain Quran ya. Nah, macam-macam lah, membelah bulan salah satunya misalnya. Nah, tapi problemnya kan bukan itu ya, bukan tidak adanya bukti tangible ya. Problemnya adalah, kata Allah di sini, orang-orang sebelum mereka juga berkata seperti itu. Bani Israel itu dari dulu ngomongnya begitu, minta sama Nabi Musa ketemu sama Allah langsung. Tapi nggak ngaruh juga tuh ya, apakah mereka yakin? Enggak juga. Ya kan, hati mereka serupa. Jadi maksudnya orang di zaman Rasulullah dengan Bani Israel di masa lalu juga serupa. Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Jadi dari dulu sampai sekarang Allah itu ngasih petunjuk kepada orang yang punya keyakinan
gitu. Jadi isunya bukan tangible atau tidak tangible buktinya, isunya adalah iman atau tidak gitu loh. Ya kan? Kalau kita punya iman ya, maka menarik ya. Saya baru pagi inilah ya, sebelum video ini dibuat pagi ini saya dapat penjelasan ya. Umat Islam di masa Rasulullah itu ya tidak mendapatkan keistimewaan bukti ya yang tangible seperti Bani Israel ya. Nggak ngalami yang namanya laut dibelah gitu ya, nggak ngalami yang namanya dapat manna dan salwa gitu. Tapi kok luar biasa ya, generasi sahabat itu yang rela mengorbankan jiwanya itu luar biasa, bahkan sampai disiksa luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang disiksa oleh kaum kafir pada saat itu tuh penyiksaan luar biasa, dan mereka nggak kehilangan imannya ya, padahal mereka di masa itu ya apa ya, mungkin bisa dibilang ya mukjizat yang dirasakan langsung adalah Quran inilah gitu ya. Mereka nggak menyaksikan secara tangible tadi sebanyak Bani Israel. Nah ini kan berarti isunya bukan kasat matanya ya, isunya adalah, jadi bukan, kalau orang zaman sekarang suka bilang seeing is believing ya, bukan. Ya, believing itu tidak ada hubungannya dengan seeing. Bagi orang yang yakin, bagi kaum yang yakin, ya segala hal itu jadi petunjuk ya. Ya, kita melihat kemanapun, timur dan barat, kita melihat alam ini jadi petunjuk gitu. Kita melihat alam ini takut kita sama Allah gitu, nggak perlu bukti-bukti yang tangible gitu. Sehingga mudah saja bagi orang yang yakin ya, di ayat 19, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Bagi orang yang yakin, maka Rasulullah itu sebuah kebenaran, clear lah gitu ya. Umat yang jauh dari Rasulullah seperti kita di zaman sekarang ya, baca saja Quran dengan keyakinan, baca saja sirah ya, baca saja kisah-kisah Nabi Muhammad dengan keyakinan, kita akan bisa melihat bahwa nggak ada orang yang seperti ini, nggak ada manusia biasa yang kayak gini, ini pasti manusia istimewa ya. Kalau kita cek ya, nggak ada manusia yang kehidupannya ya, mukjizatnya Rasulullah kan itu menurut saya ya, nggak ada manusia seperti Rasulullah yang kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tercatat, terhafal, tidak ada ya. Jadi bahkan di era kayak sekarang pun ya, di era modern ketika ada CCTV gitu ya, nggak ada orang yang perilakunya itu tercatat seperti Rasulullah. Padahal Rasulullah jauh hidup sebelum masa CCTV, tapi kok ya ada gitu ya, ada manusia yang tercatat perilakunya, gerak-geriknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti Rasulullah. Ini saja kan sudah bukti bahwa beliau ini sosok yang sangat-sangat spesial. Ini jelas gak mungkin manusia rata-rata, manusia biasa. Ini jelas manusia yang terpilih gitu. Padahal beliau bukan seorang yang pendidikannya tinggi gitu, gak ada. Buta huruf kok gitu ya. Ya satu-satunya jawaban ya adalah ya beliau Rasulullah gitu. Belum lagi bicara Quran yang beliau bawa gitu ya. Quran ini jelas sebuah kebenaran ya, karena nggak ada juga kitab yang seperti Quran ini sekarang di dunia ini. Pertama dia terjaga keotentikannya ya, sudah 14 abad lebih ya. Keotentikannya terjaga, dihafal oleh banyak orang gitu kan. Tantangannya belum ada yang sanggup menjawab ya, tantangan untuk menciptakan kitab seperti ini belum ada yang bisa menjawab gitu. Keteraturannya luar biasa, padahal belum dibukukan di masa itu ya. Dulu diturunkan, diajarkan lewat tradisi oral gitu ya. Ya itu semua sebuah kebenaran yang nyata-nyata kebenaran gitu. Nah, orang yang yakin mudah sekali ya mengenali bahwa ini adalah kebenaran. Tapi orang yang nggak yakin, mau dikasih bukti tangible kayak apa juga, mau dikasih nabi yang bisa lahir hanya lewat ibu, nggak punya bapak, juga nggak akan yakin. Mau dikasih nabi yang bisa belah lautan juga nggak akan yakin. Tapi umat Islam yang yakin gitu, maka
mendengarkan Al-Quran saja sudah muncul keyakinannya. Membaca kisah Nabi Muhammad saja sudah bisa mengatakan bahwa ini jelas Nabi, ini jelas benar gitu. Nah, begitu sih. Mungkin sampai sini gitu ya. Ya apa ya? Yang khas so far kalau saya mencoba memahami ajaran-ajaran di dalam Quran itu adalah keseimbangan ya. Kenyataannya kita hidup itu kan kita diajarkan sebagai umat Islam tuh menggunakan akal kita, berarti kita harus hidup rasional. Tapi juga at the same time kita diajarkan untuk menggunakan iman kita, perasaan kita. Dua-duanya mesti jalan. Ini yang khas di umat Islam gitu ya. Umat Islam bukan umat yang pure rasional, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita rasionalkan, yang terbatas akal kita. Tapi umat Islam juga bukan umat yang yakin secara buta gitu ya. Pokoknya yakin nggak boleh juga. Kita mesti belajar menggunakan kapasitas pikiran kita gitu. Untuk memperkuat keyakinan kan gitu ya. Jadi kita menggunakan akal untuk memperkuat iman ya. Kita menggunakan iman untuk mengarahkan akal kita gitu. Modalnya iman, melihat alam itu kita lihat Allah gitu. Kita rasakan Allah. Bermodal iman kita baca kisah Nabi Muhammad, kita langsung tahu ini pasti benar gitu. Bermodal akal kita bisa memperkuat iman ya kan. Kita pelajari Quran sebisa kita ya. Yang saya rasakan sendiri, saya mempelajari dengan akses yang saya sanggup ya, dengan membaca terjemahan, membaca tafsir juga terjemahan. Dengan itu saja kalau kita pakai akalnya jernih, kita akan ketemu bahwa ini kebenaran gitu ya, ini sangat layak untuk diyakini gitu. Nah, jadi dua sisi itulah, pikiran jernih ya, perasaan juga jernih, bukan hanya salah satu. Begitu mungkin sampai titik ini ya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.